wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua yang berada di rumah. Bagaimana? Masih semangat kan dalam mengikuti pelajaran hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah, kita semua masih semangat. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan mematuhi 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, Ibu pimpin berdoa, kita baca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita lanjut ke materi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pengeluaran APBN dan pengeluaran APBD. Tujuan mempelajari tentang jenis-jenis pengeluaran APBN dan APBD antara lain: yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan APBN dan APBD. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja tujuan dari APBN dan APBD. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pengeluaran APBN dan APBD itu. Lanjut. Jadi pemirsa, apakah kalian sudah tahu apa itu kepanjangan dari APBN dan juga APBD? Yaps, benar sekali. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lanjut. Oke pemirsa, kalian sekarang sudah tahu tentang kepanjangan dari APBN dan APBD tersebut. Tapi sebelum masuk ke materi, mari kita kupas secara tuntas dulu apa yang dimaksud dengan anggaran. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua tidak bisa lepas dari peran satuan alat pertukaran yang biasa kita sebut dengan uang, baik itu uang kertas, uang logam, ataupun uang koin. Nah, uang di sini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita biasanya akan memikirkan untuk apa uang itu, untuk membeli apa. Semisal contoh sederhananya seperti ini. Saya hari ini ingin membeli sarapan, yaitu nasi bungkus sebesar 5.000. Lalu untuk minumnya saya ingin membeli es teh sebesar Rp1.000. Nah, berapa total semua yang akan saya beli untuk makan pagi ini? Kegiatan menafsir atau memperkirakan inilah yang biasa kita sebut sebagai menganggar. Jadi, pemirsa, anggaran adalah suatu perencanaan keuangan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk suatu periode waktu tertentu.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran pembelanjaan, dan pembiayaan. APBN juga dapat diartikan sebagai Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisi tentang daftar sistematis dan terpadu yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Bagaimana? Masih belum paham mengenai APBN? Kalau belum paham, mari kita simak cuplikan berikut ini. Kita berarti bicara soal APBN juga. APBN, mungkin istilah ini sudah nggak asing lagi di telinga kita. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja bisa sesuai rencana dan bisa dialokasikan sesuai dengan porsinya. Tapi gimana sih lebih jelasnya? APBN sendiri dapat diibaratkan seperti seorang ibu rumah tangga yang dikasih uang bulanan dari gaji suaminya, lalu dia harus mengalokasikan uang itu untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus benar-benar terencana agar keuangan keluarga tidak kacau. Begitu juga dengan APBN kita. Kita harus merencanakannya agar negara ini tidak kacau. Bagaimana? Setelah melihat cuplikan, kalian semua sudah paham kan? Baiklah, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari APBN. Tujuan dari APBN antara lain yang pertama sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan negara selama 1 tahun. Dan yang ketiga, APBN dapat menghindari kesalahan, pemborosan, dan juga penyelewengan keuangan yang merugikan negara. Jenis-jenis pengeluaran APBN terbagi menjadi 2, ada pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi 2 macam, ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contohnya ada gaji PNS, belanja barang, subsidi, dan cicilan hutang. Untuk pengeluaran pembangunan, maksudnya adalah pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Contohnya, proyek jalan tol dan pembiayaan rupiah. Untuk jenis pengeluaran APBN yang kedua adalah belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah dibagi menjadi 2 macam juga, ada dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang. Yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan sendiri terdiri dari dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk dana otonomi khusus dan penyeimbang memiliki pengertian yaitu
Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Materi yang kedua yaitu APBD. APBD memiliki pengertian yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Pohonnya udah rindang, adem dah. Cuma kurangnya sarana bermain anak-anak. Gimana ya caranya agar ada sarana bermain bocah? Wah, ide Oce itu, Pok. Usulin aja ke Pemda, biar dibangun pakai uang APBD. APBD apaan tuh, Bang? Bukan kredit. Bukan, Pok. APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi pendapatan dan belanja Kota Bekasi. APBD dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Keputusannya menjadi peraturan daerah. APBD menjadi wadah untuk menampung berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Contohnya kayak taman kita ini. Lanjut. Tujuan dari APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Jenis-jenis pengeluaran APBD dibagi menjadi dua macam, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh dari belanja langsung ada gaji pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Contoh dari belanja tidak langsung ada belanja sosial, belanja hibah, dan belanja subsidi. Selanjutnya kita lanjut di kuis. Silahkan jawab kuis di kolom komentar ya. Kuis yang pertama, pertanyaannya adalah apa pengaruh APBN terhadap perekonomian? Kuis yang kedua, bagaimana mekanisme penyusunan APBD oleh pemerintah daerah? Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai bab tentang jenis-jenis pengeluaran APBN dan APBD? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau begitu, Bu Guru pamit undur diri dulu ya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kuisnya dikerjakan di kolom komentar ya.